Oke, saya mau cari akal nih supaya nggak kena deli itu. Tadi dimulai oleh satu pikiran bahwa diingatkan oleh Cak Nun tadi tentang prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Apa tadi? Ingarso sing tuludo song sung. Saya tes ada yang ngerti bahasa Jawa nggak di sini? Ingarso sung tuludo ing madya mangun karso tuturi handayani itu. Kalau kekuasaan lain, ingarso mangun pencitraan, ing madya mangun kuoso, tuturi 3 periode. Oke, nanti cari lengkapnya. Kalau di sini ingarso mangun kenduri, ing madya mangun cinta, tutwuri min haitsu laya hatsabi. Dapat kan? Dari belakang membagi rezeki itu. Tapi itu keadaan kita hari ini memang begitu. Dan saya senang tadi bahwa ada semacam orkestrasi lato-lato. Coba lagi-lagi bagian sini. Nah, ini kayak bunyi lato-lato tuh. Tapi beda, di sini ada kegembiraan karena itu ada irama. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 berbeda. Irama itu hanya mungkin kalau ada perbedaan nada. Demikian juga kehidupan kita tuh. Kemajemukan artinya ada banyak irama. Jangan disatukan itu. Jadi tadi kita praktekkan bagaimana kemajemukan itu bisa dihasilkan dalam 12 detik melalui irama itu. Yang ada di kita hari ini adalah irama tunggal. Bunyinya lato-lato itu tak tok tak tok tak tok tak tok. Lato-lato tahu artinya? Laki-laki tolol. Karena cuma itu bisanya. Jadi kegembiraan malam ini menghalau kecemasan kita tentang politik, menghalau kecemasan kita tentang pemberangusan pikiran. Kita bisa pastikan bahwa Indonesia harus diasuh dengan keragaman irama. Itu dasarnya tuh. Jadi ini generasi yang saya nggak ngerti bagaimana mungkin ada satu generasi yang terpelihara puluhan tahun dengan kimia yang sama, yaitu cinta dan kenduri itu. Dulu waktu saya mahasiswa temanya juga kenduri dan cinta tuh. Buku Pesta dan Cinta sama aja, itu kenduri cinta juga tuh. Dan saya ingat nih tempat ini dulu namanya teater arena ya, karena terbuka tuh. Teater arena di belakang sana dulu ada pintu kecil, dia langsung ke kali pasir. Kenapa pintu itu kecil dan ditutup? Karena itu hanya untuk menyodorkan tangan untuk beli ganja. Ini dulu tempat peredaran ganja di kali pasir tuh. Ya itu saya cerita supaya Anda tahu genealogi dari tempat ini nih. Dulu waktu saya mahasiswa ada lagu tuh. Saya dulu tinggal di Jalan Haji Agus Salim ya, kira-kira persis di depan gereja Teresia tuh. Ada lagu kita dulu bunyinya begini. Dulu Jalan Haji Agus Salim namanya Jalan Sabang. Lagunya begini, dari Sabang sampai Cikini berjajar tukang ganja. Tapi itu masa lalu. Yang mesti kita ingat juga. Ini sekarang di sini kita dapat satu suasana lain, suasana harapan bahwa Indonesia bisa diatur ulang dengan berbagai irama tuh. Jadi saya senang ada di sini. Nah, kita mau coba berdiskusi tentang semua hal dengan tuntunan akal sehat. Karena itu yang miss, yang hilang dari kita. Nah, saya perhatikan Cak Nun dari dulu temanya tetap kritisisme dengan literasi yang kuat. Seluruh kalau kita ringkas politik Indonesia hanya ada 2 tuh, yang diucapkan oleh pemerintah dan diucapkan oleh Cak Nun. Itu dasarnya tuh.
Jadi Anda tinggal pilih tuh grammar mana yang Anda mau pakai itu. Dalam hal ini saya berinduk pada grammar Cak Nun itu. Yang kadangkala berbahaya tuh. Padahal dia cuma ucapin satu kalimat, yaitu Firaun. Kalau kita bedakan misalnya, Firaun itu di Mesir, di Mesopotamia, Firaun itu setelah meninggal dia dibalsem. Kalau Firaun di sebuah republik belum meninggal udah dibalsem. Vibe-nya dapat ya, vibes-nya. Kan kita di sini mau healing. Healing karena kesulitan ekonomi. Kemarin. Tapi dengan tuntunan narasi. Itu yang kita maksud, percakapan warga negara jangan dicurigai. Karena nanti kita gagu untuk mengucapkan kenikmatan kita. Mumpung kalian masih muda, lakukan sesuatu yang menimbulkan kenangan di hari tua nanti, atau di hari-hari seperti saya yang udah tua nih. Jadi sekali lagi kita mau bercakap-cakap nih sekedar pengantar untuk mengatakan bahwa Indonesia, negeri ini bukan sekedar memerlukan persatuan, tapi memerlukan keragaman. Itu yang lebih penting tuh. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda, itu dasarnya adalah karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Kalau sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu bahayanya tuh. Kalau kita nggak ikut grammarnya Cak Nun, itu kan grammar negara, tata bahasa negara, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Padahal bangsa ini didirikan, diasuh dengan tata bahasa yang terbalik. Karena ada keragaman maka diperlukan persatuan. Jadi jangan punahkan keragaman itu, termasuk keragaman dalam berbahasa, termasuk keragaman dalam berimajinasi. Memang kita ini pemerintah, bukan negara ya, pemerintah itu sangat peka dengan ucapan-ucapan yang menyindir. Padahal sebetulnya itu bukan sindiran, itu sekedar mengatakan fakta. Kalau kita belajar bahasa, apa yang kita ucapkan itu konteksnya harus sempurna itu. Kalau saya bilang rakyat misalnya, beda kata rakyat. Rakyat terjemahan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa? People. Oh lain tuh. Kalau kita ingat kata people power, itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di alun-alun kota Paris di 1789 di jam 10 pagi, ketika Raja Louis XVI kepalanya ditenteng oleh seorang rakyat setelah dipenggal oleh pisau gilotin. Karena raja itu koruptor, karena raja itu membangun infrastruktur dengan utang. Memang waktu itu betul ini saya cerita beneran. Lalu orang marah karena Prancis waktu itu kehabisan uang. Karena itu raja kemudian cari akal supaya bagaimana cara memajaki rakyat. Seorang menteri keuangan Paris itu, menteri keuangan kerajaan Prancis, dia mulai ngider kemana-mana, masuk ke Taman Ismail Marzuki, pergi ke Jombang segala macam. Ini saya bayangin Prancis supaya gampang. Kalau kita sebut nama-nama Prancis kan kayaknya susah bayangin tuh, Élysée segala macam itu, Kiar. Jadi menteri ini di Prancis nih ya, jelas nih, dia mengider untuk cari rakyat yang kira-kira masih punya uang untuk membiayai infrastruktur, termasuk kolam susu dari permaisuri Raja 16 Marie Antoinette. Setiap kali dia lihat ada pintu rumah baru dicat, dipajakin, cat pintu rumah. Ada sandal jepit yang baru dibeli dari Alfamart, dipajakin, pajak sandal jepit. Jadi lama-lama rakyat marah pada dia, kenapa kita dipajakin terus? Pers yang mengetahui kemarahan rakyat, kalau memberitakan si menteri keuangan ini, dia hanya menggambarkan menteri itu secara hitam putih karena kesel. Jadi nggak digambarkan wajahnya tuh, hitam putih aja, dalam bentuk yang kita sebut sekarang siluet. Nah, nama menteri itu Etienne Siluet.
Jadi kata siluet datang dari akar kata nama menterinya sendiri, namanya Etienne Siluet. Nah kalau kita sekarang kita tanya siapa yang bakal kita siluetkan, pakai grammar MH Ainun Najib. Itu saya cuma mau menggambarkan bagaimana fungsi dari cerita itu bisa kita pakai di mana saja, termasuk fungsi dari cerita tentang Firaun yang kemudian jadi masalah. Padahal kalau kita lihat konteksnya lain pengertiannya tuh. Tapi karena grammar itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah terutama, maka kita terpaksa mesti fit and proper dengan keinginan cara berpikir negara. Itu kan ngehe namanya. Urusan apa? Kita bisa ciptain musik sendiri kok, ciptain grammar sendiri. Nanti dianggap ketok-ketok ini lalu diterjemahkan, dilihat algoritmanya tuh asal usul dari ketok-ketok ini, ternyata ini asal usul dari lagu Gaudiamus Igitur, yaitu provokasi mahasiswa untuk anti pemerintah tuh. Macam-macam cara negara untuk mengepung pikiran kita tuh. Tapi pikiran selalu bisa lolos. Kita di sini adalah kumpulan pikiran, bukan kumpulan orang. Terutama karena kita mau mendengar keterangan-keterangan filosofis dari kuliah-kuliah keagamaan dari Cak Nun yang sangat tidak mungkin dipisahkan dari politik. Jadi biasakan saja untuk mendengar uraian Cak Nun, karena nggak mungkin Cak Nun bicara tanpa konteks politik. Itu saya paham tuh, dia berteman dengan Gus Dur, Gus Dur pun diledek gitu. Tapi kalau semacam Gus Dur kan enak tuh, dia bisa balik ledekan. Kalau di sini nggak paham retorika, nggak paham humor, maka diledek terus tuh. Saya berteman dengan Gus Dur, bikin dulu forum demokrasi. Saya non Muslim dan Gus Dur setiap hari Natal dia, Bung Rocky selamat Natal ya. Saya bilang Gus Dur, saya beragamanya nggak serius. Ya, apa kata Gus Dur? Saya juga ngucapinnya nggak serius kok. Jadi ada kegembiraan di situ. Itu NU zaman Gus Dur, saya nggak tahu NU zaman sekarang, tuh kan. Saya bisa bedain antara tadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara bukan pemerintah. Mungkin sekarang BUMN, Badan Usaha Milik NU. Karena sangat dekat BUMN dengan NU. Tapi kita nggak mau terusin itu, nanti jadi delik sebetulnya. Saya balik pada soal kita. Kita ada dalam suasana menyambut harapan. The politics of hope. Di depan ada harapan. Tetapi kita masih hitung-hitung nih, harapan ini kita titipkan pada siapa? Pada orang yang paham tentang keberagaman, atau orang yang sekedar memanfaatkan keberagaman untuk naikin elektabilitas? Itu kita bedakan di situ. Nah, saya berupaya untuk tidak memakai teori elektabilitas. Bagi kita di sini, ini adalah community of rights, community of ethics, komunitas ethics. Karena itu prinsip saya adalah memilih pemimpin, dia pertama kali harus lolos filter etika, etikabilitas atau moralitas secara umum, seperti yang diuraikan tadi oleh Cak Nun. Itu parameter pertama untuk menapis pemimpin. Dia lolos nggak prinsip etikabilitas? Yang kedua, dia lolos nggak prinsip intelektualitas? Pemimpin nggak perlu ijazahnya asli atau palsu, tapi paling nggak ada otak itu. Ijazah apa? Ijazah apa nilainya? Saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Jelas kan? Kalau dia lolos dua filter itu, etikability, intellectuality, baru kita uji elektabilitasnya. Nah, bagian itu yang saya mau pesankan supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Padahal sebetulnya ya yang ada sekarang juga kita nggak beli kucing dalam karung kan, semua capres sekarang kan kucing dalam karung bolong langsung kelihatan, nggak perlu disembunyikan lagi itu. Termasuk etikabilitasnya, termasuk intelektualitasnya. Jadi teman-teman, anggap aja ini pertemuan yang berupaya untuk menghasilkan satu narasi baru di Indonesia. Bukan narasi negara, bukan narasi baru, tapi narasi masyarakat sipil. Itu intinya kenapa saya bergabung dengan Cak Nun, MH Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.